warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertemuan ini mutlak adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi sudah tertulis di lauh mahfuz. Kalau Allah menghendaki suatu takdir, maka akan ada jalan. Jauh sebelum kita lahir sudah tertulis nih. Tanggal sekian, jam sekian, Abdullah bin Nastiar ada di kota yang terpencil. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, pasti jalannya ada. Ada undangan, ada keruangan, ada transportasi, ada kesehatan, sehingga terwujud takdir. Tapi apakah takdir ini akan manfaat atau tidak, tergantung niat dan tergantung amal kita. Kalau sama-sama tulus, jadi amal. Oleh karena itu mudah-mudahan takdir ini benar-benar berkah. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum memotret tidak jelas ya. Jadi saya lebih senang kalau selama ceramah ini tidak bermotret. Mereka boleh jujur. Nanti waktunya memotret ada lagi sesi. Apalagi itu sudah beratus kali dari tadi. Bapak mengerti, saya mohon maaf ya, I'm so sorry if I talk in Indonesian. It's okay? Okay, good. Hadirin, ada dua pilihan judul. Judul ini disesuaikan dengan wajah saudara-saudara. Satu, pilih ya, salah satu, jangan dua-duanya. Kiat menghadapi persoalan hidup. Atau yang kedua, judulnya bagaimana hidup kita diurus oleh Allah. Yang mana? Kedua. Berarti persoalan saudara-saudara. Bagi yang membuka YouTube sebetulnya sudah pernah melihat ya tentang 5 kiat, tapi yang ini belum masuk karena baru ceramah kemarin. Saya prolog dengan kiat dulu ya. Jadi Bapak yang baik, hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lain. Bahkan bisa satu saat beragam masalah. Banyak orang yang merasa masalah itu sebuah beban, padahal masalah itu karunia. Sebetulnya saudara kuliah di sini juga cari masalah ya. Benar? Benar? Sudah jauh dari keluarga, dari Indonesia, di sini juga tidak leha-leha. Tiap hari diberi masalah, tugas. Benar? Apakah semua tugas yang diberikan di kampus untuk membinasakan kita atau membina kita? Jawab. Membina. Tidak ada niat kampus ini untuk membinasakan mahasiswa. Walaupun soalnya berat, tugasnya banyak. Benar? Sama. Sebetulnya setiap masalah yang ada itu adalah pembinaan dari Allah. Allah Maha Adil, tidak membinasakan kita karena masalah. Kita sengsara pasti bukan karena soalnya. Kita sengsara, perhatikan sini. Itu botol harus dibagikan sekarang, enggak kan ya? Ya, sebab pada lihat botol mana. Kalau fokus ya, karena kita bukan kurang pintar tapi kurang fokus. Jadi masalah itu adalah untuk meningkatkan kualitas kita, kedekatan kita dengan Allah. Orang itu sengsara bukan karena masalahnya, orang itu sengsara karena salah menyikapi masalah. Seperti ujian di kampus kan, soal itu tidak bahaya. Yang bikin tidak lulus kan bukan soalnya, tapi salah jawabannya. Benar? 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 Nah.
Soal di kampus bahaya tidak? Bahaya tidak? Yang bahaya adalah jawabannya. Jadi persoalan hidup bahaya tidak? Persoalan hidup bahaya tidak? Tidak. Bahaya tidak? Tidak. Yang bahaya adalah salah menyikapi. Jadi otak kita jangan takut oleh persoalan, tapi takut salah menyikapi. Jangan takut dihina orang, tapi takut salah menyikapi penghinaan. Paham? Jangan takut dengan sakit, tapi takutlah salah menyikapi sakit. Jangan takut oleh persoalan keluarga, tapi takutlah salah menyikapi persoalan. Bisa megang ini? Seperti sekarang saya diberi nikmat sakit. Mau mengeluh bisa, mau bersyukur bisa, ya kan? Dulu datang ke sini sakit gigi, musim dingin, mantap. Sekarang karena perjalanannya terus di kendaraan, izin Allah, otot pinggangnya kaku, ya jalanin saja. Pasti ada hikmahnya, benar? Tidak perlu mengeluh, buktinya obat ada. Susah-susah juga ya, datang menaruh bilang. Dan pokoknya mah jalanin aja. Sekarang mau keluh kesah juga gak ada gunanya. Satu, resep pertama menghadapi hidup ini ya, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ini translator bagus ya, saya senang. Jangan ngarang ya. Apa yang pertama? Apa? Jawab. Apa yang pertama? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Mengapa? Karena hidup ini mustahil setiap keinginan kita akan terwujud semuanya. Mustahil. Mustahil. Karena kalau setiap keinginan terwujud, kacau. Benar? Saudara ingin sehat? Orang lain ingin sehat sedunia? Kalau semua terkabul sehat sedunia, apa yang terjadi? Dokter nganggur. Kacau kan? Dokter sering menyuntik satu sama. Fakultas kedokteran sepi. Jerman industri farmasi hancur. Jadi sakit itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah salah menyikapi sehat dan salah menyikapi sakit. Dibanding dengan yang sakit fisik, lebih banyak yang gawat sehat. Koruptor itu gara-gara sehat dia maling dia. Nah, itu yang telentang di mana-mana gara-gara sehat dia. Coba masuk angin nggak mau, nggak pakai baju ya kan? Jadi kita harus mulai melihat keinginan harus, ikhtiar wajib, tapi tidak harus terjadi yang kita sukai. Ini benar-benar ujian buat kita, karena biasanya kita ngotot yang kita inginkan itu harus terjadi. Padahal Al-Baqarah 216 tadi jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka mencintai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Fokus kita tuh dua, satu meluruskan niat, dua menyempurnakan ikhtiar. Tapi hasil suka-suka Allah. Tidak harus kok kita cita-cita dunia kita tercapai semua, tidak harus. Belum tentu baik. Ya. Saya mohon maaf kalau mengambil contoh pengalaman pribadi. Ayah saya seorang tentara.
saya bercita-cita masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, kata orang, malah jadi kiai. Melenceng jauh. Saudara tahu takdir saya apa dulu? Saya kuliah elektro, tambah lagi kuliah teknik industri, sangat tidak nyambung. Hobi bisnis, jadinya begini karena ada yang ngatur, benar. Dan ini sama sekali tidak terbayangkan pada waktu saya kecil maupun kuliah dulu. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Rencana mana yang lebih baik? Rencana kita, rencana Allah? Jawab. Allah, kenapa? Mana yang pasti terjadi? Rencana kita, rencana Allah? Sudah, ikut saja lah. Ini bapak-bapak yang punya jodoh orang Indonesia pasti gak kepikiran dari awal, ya kan? Benar? Sudah, para ibu juga pasti nggak tahu jodohnya yang gini, ya kan? Benar, Bu? Ada yang merencanakan dalam hidup ini. Yang paling enak adalah kalau kita menginginkan apa yang bakal ditakdirkan, itu bakal kejadian. Yang paling apes adalah menginginkan yang tidak ada takdirnya, pasti nggak jadi. Tapi kalau niatnya lurus gak apa-apa. Tugas kita adalah meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar. Kejadian buruk menurut kita boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. Contoh, digigit anjing baik buruk? Nah, saudara bingung kan? Buruk takut salah, takut baik takut digigit kan? Ada orang yang minta jodoh, keluar dari rumah, benar ada yang tertarik kepada dia dan mengejar, bahkan menggigit. Masalahnya dia menggonggong. Dibawa ke dokter, harus diopname. Waktu berganti waktu, baru tahu takdir. Ternyata jodohnya perawat. Allah tahu jodoh dia di rumah sakit. Untuk terjadinya pertemuan ini, SOP-nya harus dipenuhi. Karena kalau dia tidak digigit anjing, tidak jadi ketemu. Kalau dia digigit buaya, juga tidak jadi ketemu. Karena habis ya. Makanya saudara jangan berburuk sangka terhadap kejadian buruk, ya. Bagi saudara yang belum punya jodoh, tidak perlu mencari anjing, ya. Tiap orang punya garis masing-masing. Jelas tidak nih? Saudara tafakuri aja sampainya di kota ini juga nggak kepikir dari bayi, kan? Banyak yang kena musibah juga ke sini, ya. Anak saya juga masuk ke sini gara-gara di Indonesia nggak masuk atau tidak betah kuliah, tapi jadi ada garisnya. Nggak apa-apa, garis apa aja yang penting jadi dekat dengan Allah baik. Dan yang penting dalam hidup bukan keinginan tercapai, tapi jadi dekat dengan Allah, itu yang baik. Ya. Ingat baik-baik ya. Sukses itu bukan yang kita ingin tercapai. Sukses itu kalau kita jadi dekat dengan Allah. Apa artinya kegrotingan cari PhD tapi dia memble imannya, tidak ada apa-apanya. Walaupun gelar sepanjang apapun, mati kok ujungnya. Dan gak ada yang dibawa. Kalau udah kematian, apa saudara bawa gelar ke kuburan? Cuma satu, ALM. Jadi siapa yang sukses kuliah di Groningen ini adalah yang paling berhasil dekat dengan Allah. Allah maha dekat, hanya kita yang jauh, ya. Dua, kalau sudah terjadi, kita harus ridho menerima takdir apapun yang sudah terjadi.
Seperti jalan, genteng jatuh kena jidat. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima, tidak mungkin. Karena tanda terimanya sudah ada dalam bentuk denyut, merah, dan kunang-kunang 1001 malam. Orang stres, ini penting terjemahkan. Orang nggak tahu terjemahnya ya. Jadi ini, yang kedua, kalau sudah terjadi itu harus diterima. Benar-benar. Dengar, orang itu menderita. Dengar ini baik-baik. Orang itu menderita bukan karena kenyataan. Orang itu menderita karena tidak bisa menerima kenyataan. Jemaah, orang itu menderita bukan karena kenyataan, tapi karena tidak menerima kenyataan. Ya, dia benar-benar makan yang saya maksud. Jadi, dengar baik-baik ya. Hidup ini ada episode-episode yang berbeda dari waktu ke waktu. Nih lihat, ini masjid ini bagus karena berwarna, benar? Kalau sewarna hitam, bagus tidak? Tadi yang ngaji bagus karena suaranya berwarna. Coba kalau sedatar saja, tidak bagus. Hidup juga oleh Allah dibuat indah tuh karena full of color, berwarna. Senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, benar? Dan tidak ramai sama sekali kalau sewarna. Enggak ramai. Coba setiap keinginan saudara terpenuhi, pasti nggak menarik. Pasti nggak menarik. Ya kan? Nilai A semuanya. Semua orang baik, lancar, nggak ramai. Ibu, Ibu, mau dipuji suami? Mau dipuji terus menerus? Cobain aja Pak. Coba tes aja. Tiap lihat istri puji, lihat efeknya seperti itu. Bangun tidur lihat, duhai istriku, kau bagai rembulan dari jauh. Pas ke dapur ketemu lagi, duhai istriku, kau bagai telur dadar. Masuk ke kamar mandi, dia keluar dari kamar mandi, duhai istriku, kau bagai gelembung sabun dari jauh. 5 duhai aja ditapok. Puji, caci, senang, susah, sehat, sakit, mudah, sulit, gembira, sedih, ada, tiada, deketin, dijauhi. Itu hanya color, warna kehidupan. Semuanya jadi baik kalau kita benar menyikapinya. Diberi nikmat bersyukur, jadi baik. Diberi cobaan bersabar, jadi baik. Jelas? Jadi nggak ada yang jelek. Yang jelek itu kalau tidak syukur dan tidak sabar. Tidak ada kejadian yang jelek bagi orang beriman. Yang jelek itu adalah tidak tahu bersyukur kalau diberi nikmat dan tidak bersabar ketika diberi cobaan. Sakit pinggang ini sama sekali tidak jelek. Ini jadi jalan saya tobat, jadi ladang pahala bagi yang nyari obat, benar? Jadi pelajaran juga bagi saudara-saudara bagaimana menyikapi sakit, betul? Pada mikir. Ridho kepada takdir bukan akhir. Ridho kepada takdir itu awal. Kalau sudah terjadi, terima. Nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Jauh lebih berharga dari nasi yang dia cita-citakan. Nasi segini dengan bubur ayam segini beda nilainya, benar? Kalau di Indonesia nasi segini 3.000, tapi bubur ayam segini 10.000. Makanya kejadian apapun
harus jadi bahan bagi kita untuk menyempurnakan ikhtiar. Ada seorang bapak-bapak, anaknya tidak mau masuk ke rumah. Kenapa nak? Takut bapak marah. Emang kenapa? Saya ulangan nilai 4. Bagus, kata bapak. Kenapa bagus, Pak? Dulu bapak 3,5. Udah itu bapak belajar habis-habisan. Ujungnya bapak jadi bintang kelas. Ini ciri-ciri kamu mau jadi bintang kelas. Coba dimarahin itu anak, gak robah, Pak. Selalu kejadian itu adalah start untuk lebih baik. Paham nih hadirin? Jadi jangan mogok kalau sudah ada kejadian. Terima, ini episode saya, dan bergerak ke takdir lain. Sakit gigi, ridho, sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf, saya tidak praktek karena sama seperti saudara. Lalu dia mengatakan, tahu gini saya nggak akan pergi. Nah ini stres. Bagaimana tidak pergi? Dia sudah sampai, ya kan? Banyak orang yang suka mengulang-ulang masa lalu. Coba kalau kita nggak ke Jerman, ya itu stres. Bagaimana nggak ke Jerman? Udah di sini. Ada yang suka mikir gitu. Tahu gini saya nggak akan ke Jerman, ya. Bagaimana nggak ke Jerman? Lo udah di Jerman. Benar kan? Benar. Tahu gini saya, nah itu nggak boleh. Kalau kiri kanan, coba kalau tadi ke kiri pasti udah nyampe. Udah jelas kita di kanan. Punya anak perempuan semua. Coba punya anak laki, udah jelas perempuan semua. Terima apa yang ada sambil ikhtiar menyempurnakan. Jelas? Ini enak seperti ini. Terima, pinggang sakit, terima ya. Sambil ikhtiar, tanya, ternyata harus banyak minum, ternyata harus nerobion. Dengan pinggang ini sakit, Pak Maman murmur tiap hari ya nggak cari konterven. Saya jadi tahu di sini harus obat itu tidak semudah di Indonesia. Berarti lebih maju di Indonesia ya kan? Kita kan sakit dikit aja ke warung obat, beli segala macam. Gak ada yang gawat kalau itu. Yang gawat itu salah menyikapi. Setuju? Setuju. Satu apa? Siap. 2, ridho. 3, jangan mempersulit diri. Apa? Jangan mempersulit diri. Ayo jawab dong semuanya. Apa yang ketiga? Jangan mempersulit diri. Sekali lagi. Jangan mempersulit diri sendiri. Hidup ini jalani saja, syukuri dan jalani. Karena kita sudah banyak menghadapi kesulitan dan show must go on. Jadi makan. Udah. Masa saya belum selesai udah disuruh makan. Jangan mempersulit diri. Make it easy, man. You know? Ya. Hidup ini dengar, semua yang menimpa kita sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Adil. Allah tahu siapa diri kita. Allah tahu kadar iman, kadar fisik, kadar intelektual kita. Allah Maha Adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mustahil ada dosen di sini yang bikin soal yang salah ukur. Benar? Ada gitu pelajar SD dikasih soal SMA? Ada? Ada. Guru error itu namanya ya. Pasti guru udah ngukur ini SD. Allah lebih tahu tentang kita dibanding kita sendiri. Tidak ada Allah ciptakan untuk kita supaya kita menderita. Semua soal yang dibuat supaya kita maju, benar? Nah, Saudara kuliah di sini dikasih banyak tugas untuk diksa.
Apa dosen ada kepuasan lihat mahasiswa ngejelepeng hingga pingsan sakaratul maut? Enggak ada. Semua soal didesain supaya kita maju. Benar? Benar? Benar. Mau ngomong sesusah apa? Terima. Maksudnya saya mau istirahat. Jadi saudaraku sekalian, pilihannya adalah syukuri keadaan apapun dan jalani, ya. Kita kan udah sering ngadepin masalah. Kalau saya lihat wajah-wajah saudara ini, wajah-wajah ruwet, ya. Udah banyak yang kita duga bakal berat dalam hidup ini, tapi show must go on, benar? Nah, sudah banyak yang kita aduh gawat nih, tapi lewat terus tuh. Kenapa ini nggak mungkin nih? Lewat, lolos, benar? Benar kan? Nah, udah makanya jalani aja, syukuri episode yang ada dan jalan. Nggak usah banyak ngarang, dan ngarang juga sering nggak kejadian, ya. Saudara tahu tadi mau berangkat ke sini dari Bremen, macet. Akhirnya sopirnya nyari jalan. Wah, ini gawat nih, tinggal 7 menit lagi. Saya sih nggak mau pusing mikirin jam. Pertama saya nggak nyetir, kedua saya nggak tahu jalan, dan saya stres tidak menolong apapun, ya. Benar? Mau ketinggalan kereta, mau apa, itu mah that is not my business. Dan saya nggak merubah apapun, lebih baik wirid aja. Sampai ke sana tinggal 4 menit, turun cepat-cepat, masuk ke dalam kereta. Pas kebagiannya membalik tuh kursinya, kereta mundur, ya kan? Itu kan paling tidak saya sukai itu. Yang mundur 2 jam kan bukan main. Kita tuh dibuatnya maju. Benar? Tapi Allah malah menolong. Daripada saya ruwet cari kursi, ada tuh kereta dirobot jadi maju, ya. Sampai ke sini mulai pening, pusing, demam. Jalanin aja, nggak usah mikir, wah nanti bagaimana saya harus cerah. Jalanin aja. Syukuri masih itu. Pas keluar ada pisang, mending syukurin pisang daripada mikirin pusingnya, kan? Pisang pusing kan hampir mirip, ya. Coba mending mikirin pusing, mending mikirin pisang. Jalani sampai ke sini, jalani, ternyata bisa ceramah, benar? Nggak usah ribet hidup ini, syukuri setiap tahapan dan jalani. Jalanin aja, dan nggak dijalanin juga harus dijalanin. Benar? Halo, ini serius hadirin, syukuri dan jalani. Kalau kita ridho menerima, syukur itu takdir yang ada, Allah bakal nambah nikmat. Oh gimana dong, ini saya kuliah ini berat, jalanin aja sesanggupnya, ya. Kalau saya di DO bagaimana, kan belum ngerjainnya juga. Kalau tahu udah memang takdirnya di DO, nggak apa-apa, saudara kan tidak harus beres kuliah semua. Halo? Emangnya rezeki dari Allah tergantung gelar saudara? Berapa banyak yang bergelar mati duluan, ya kan? Ada yang baru juga mau wisuda kesabet mobil, ya. Kuliah stakar kebek, giliran wisuda mati, udah waktu. Benar? Ini penting hadirin. Kita suka repot oleh pikiran sendiri. Kita sering sakit hati. Coba ada orang yang sebel ke kita, kita pikirin siang dan malam, ya rugi sendiri dong. Orang yang sebel ke kita kan orang yang paling setia. Dia ingat terus kepada kita siang dan malam. Benar? Tapi dia menghina. Lalu apa masalahnya dengan dihina? Nabi Muhammad dihina tidak? Nabi Muhammad dihina? Nabi Muhammad dicaci? Ya. Nabi Muhammad difitnah? Ya. Jadi hina tidak? Tidak. Enggak tuh.
Orang yang mulia aja Nabi Muhammad dihina, masa kita yang hina asli tidak ada? Kita kan hina betulan, benar? Kalau mau jujur ya, teman-teman dengar, gak pantas lah kita dihormati orang tuh. Kita dihargai orang tuh karena Allah aja nutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan. Sepertinya keren kuliah di Jerman, padahal aslinya banyak dosa. Apalagi musim panas begini. Saya aja lewat gitu, aduh, mendingan musim dingin lagi gitu. Semuanya menutup aura, tenang banget. Ini lihat lapangan tadi itu, harus tobat saya ke masjid ini. Dan kaki lihat juga kelihatan. Ini teman-teman dengar ya, kita harus berani untuk ngadepin hidup ini tanpa didramatisir. Syukuri dan jalani, itu rumusnya ya. Apa yang kurang? Bisa duduk, bisa makan, bisa belajar, benar tidak? Ini kan harus disyukuri. Dengar ya, antara masalah yang kita hadapi dengan nikmat yang Allah beri itu pasti ngejomplang. Masalah itu dikit. Contoh jerawat, pasti jerawat lebih kecil daripada kepalanya ya kan? Ini saya mohon maaf, saya baru tahu kalau di sini tuh kelembabannya kurang, jadi minum harus banyak. Sariawan di bemper depannya nih bang. Tapi dan saya lihat sariawan saya lebih kecil daripada bibirnya. Saya udah gue ya. Coba lihat, kalau ada orang yang nggak suka ke kita, pasti sedikit dibanding yang suka, ya kan? Kalau ada kesulitan, pasti lebih sedikit dibanding kemudahan. Kita nggak adil dong, membesar-besarkan yang kecil. Monyet lo, kenapa harus tersinggung? Sedang dia mengatakan monyet ke kita, dan kita bukan monyet. Kan sederhana jawabannya, bukan. Ini serius. Kenapa harus tersinggung? Benar? Kalau dibuat sederhana, hidup ini simpel Pak. Tapi kita suka memperumitnya. Life is simple. Hidup ini simple. Hidup ini sederhana. Tapi keinginan kita, nafsu kita, itu yang bikin rumit, ya kan? Saya sakit hati. Sakit hati saya tuh. Dari ngomongnya aja udah tahu tuh. Dia bukan, kenapa sih ngomong sakit harus gini-gini? Saya sakit hati. Kan sama loh. Ya, sakit, kenapa harus gitu? Kenapa harus gitu? Ini kan rumit ya. Sedang hurufnya sama. Harusnya kan ngomong saya sakit hati. Beres. Tidak usah geleng-geleng, itu kan boros energi. Biasa aja kan. Nggak usah lebay. Kalau nangis, ibu sedih itu yang penting keluar air mata, bukan ngejerit, ya kan? Dan cukup. Gak usah semua didramatisir. Ya. Show must go on. Hidup ini bakal berlangsung terus. Kalau kita nggak kuat mikirinnya, maka masuk tahap yang keempat, evaluasi diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tak ada satupun kebaikan kecuali datang dari Allah, dan tak ada keburukan yang menimpa kecuali karena dosamu sendiri. Jadi kalau kita gelisah, resah, sengsara, itu pasti bikinan sendiri. Karena kalau kita benar menyikapi, mah nggak tertekan. Lagi jalan misalkan dia, sini ada burung nggak? Agak. Misal burung, sini di Mekah kemarin pernah ada jamaah umroh kena kotoran burung merpati. Tapi ibu ini benar menyikapinya, karena langsung tobat. Itu kan nggak gampang hadirin, merpati, kotoran merpati kena kepala ini kan rumit sekali, mustahil kebetulan. Pertama lintasannya harus sama, ya kan? Dia jalan dan merpati lintasan harus presisi. Yang kedua kecepatannya,
Dia harus stabil, karena terlalu cepat nggak kena. Yang ketiga, sudut elevasinya. Oh iya, nggak gampang itu, harus tepat kecepatan sehingga dia akurat. Ya, ini jalan, ini kan percepatan yang nggak gampang ini. Ini harus tepat. Yang ketiga, yang keempat, tingkat kemulesan berpadu. Saudara, jangan mengatakan ini serius. Iya. Kalau nggak mules, sudah segala tempat nggak keluar tuh. Dan ini hanya Allah yang bisa ngatur semua. Ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia. Kena kotoran, tobat ya Allah. Pasti ini izin. Pasti ada maksud. Pasti karena dosa saya ngaku ya Allah. Emang pikiran saya kotor terus, astagfirullah. Untung nggak kena mata, ya kan? Karena matanya juga kotor. Dan untung burung merpati, bukan burung. Hah? Yang gede itu burung apa namanya? Burung lontar, pingsan gitu. Ya pasti nih, saya tahu nih kenapa Allah takdirkan karyawan hingga pasti ada sesuatu. Mungkin kurang baca Quran, kurang zikir, atau ada kata-kata yang menyakiti orang. Tidak ada ruginya karyawan yang rugi itu tidak menemukan dosa yang bisa mengantarkan tobat. Benar? Mau mengeluh juga nggak ada gunanya. Mendingan obati, berbanyak zikir, berbanyak ngaji, kurangi bicara yang tidak perlu, berbanyak tobat. Itu kan bagus. Nah, jelas Bu? Apa? Jangan suka nyalahin orang. Lebih baik evaluasi diri. Coba Bu, Ibu, ini ada yang sudah berkeluarga belum? Kalau ada masalah dalam rumah tangga, mana yang bersalah? Yang menjadi sumber kesengsaraan ibu, kelakuan suami atau kelakuan ibu sendiri? Pertanyaan ibu, Bu, suami yang ikut campur, saya nggak tahu. Kalau ibu dalam rumah tangga sengsara, itu penyebabnya kelakuan suami atau kelakuan ibu sendiri? Sendiri. Kalau saya ikut campur Pak. Semakin ibu menyalahkan orang lain, semakin ibu sengsara, gitu. Karena ibu tidak akan bisa memperbaiki diri kalau yang lain yang salah, benar? Suami ngaco tuh biarin aja, dia pikul sendiri. Kan udah balik belum suami ibu? Udah sama-sama tua, masing-masing punya amal-amalan, ya kan? Tugas kita mah bukan ngatur suami, tapi jadi istri yang benar dan membantu mengingatkan suami. Ya, kalau semua disalahkan ke orang lain, kita susah perbaiki. Teruskan? Terus. Udah harus punya keberanian evaluasi. Nabi Adam oleh Allah diturunkan dari surga ke dunia, dari segala ada ke segala kurang. Rahasianya tobat, kembali lagi tuh. Dan tahu doa tobat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami ngaku kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan tidak memberikan rahmat, kami pasti rugi. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, Nabi Adam tidak menyalahkan keadaan, Nabi Adam tidak menyalahkan Siti Hawa, tapi ngaku. Jadi siapa yang kira-kira bakal lolos dari persoalan adalah yang paling berani menemukan kesalahan sendiri dan tobat. Dengar ini baik-baik, Bu, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang terus menerus tobat evaluasi diri dan mohon ampun, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Orang yang terus menerus tobat, Allah akan memberikan ketenangan di hati. Jadi yang sempit jadi satu diganti jadi terang. Yang kedua, Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan. Dan yang ketiga, Allah memberikan unpredictable pertolongan rezeki dari tempat yang tidak diduga. Makanya maaf orang yang suka nyalahin orang lain, dia susah tobatnya karena fokusnya kesalahan orang. Padahal yang membuat sengsara bagi kita kesalahan siapa? Diri sendiri. Fir'aun, istrinya namanya Siti Asia. Fir'aunnya sangat ngaco, tapi Siti Asia tetap mulia. Kenapa? Karena Siti Asia mulia. Walaupun suami ngaco, kalau istri mulia tetap aja mulia. Ya, jelas. Jangan cari the black cabbage. Kambing hitam maksudnya. Because you is the best black, the most super black camping. Ya, apa sih kambing muting? Ya, enakan camping ada. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. La haula wa la quwwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada upaya kecuali diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi bergabung jin dan manusia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Benar? Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak celaka. Tes aja sekarang. Saudara lemparkan botol, handphone atau apa saja ke wajah saya ini, ya. Lempar. Kalau Allah tidak izinkan, pasti tidak kena. Ayo. Ayo. Lempar boleh. Kan? Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Allah kalau tidak izinkan, tidak harus dilempar lalu tidak kena. Bukan itu. Dibuat aja hati orang gak mau lempar, ya. Ada udah pegang-pegang, ya. Di hatinya tersirat juga kualat-kualat. Jadi teman-teman sekalian, masalah kita adalah terlalu banyak bersandar kepada makhluk. Makin bersandar kepada makhluk, makin gelisah dan makin jauh dari pertolongan Allah. Karena janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya hanya Allah tempat bersandar, Allah penuh hati ke Allah, fahuwa, maka bagian cukup. Jadi nggak perlu kita ini jadi orang kaya. Saya tidak tertarik jadi orang kaya dan tidak ngajak saudara-saudara menjadi orang kaya. Saya hanya ngajak saudara menjadi orang yang cukup. Buat apa jadi orang kaya? Gak penting. Yang penting itu cukup. Lu buat makan? Cukup. Lu buat ongkos? Cukup. Lu buat nikah? Cukup. Lu buat beli rumah? Cukup. Buat ke Mekah? Cukup. Bangun masjid? Cukup. Ngongkosin orang-orang pergi haji? Cukup. Sumbangan 2 miliar buat pesantren? Ini apa perlunya kaya, ya? Gak ada urusan kita dengan kaya, urusan kita dengan cukup. Kaya itu relatif, cukup itu terukur. Tidak perlu kita banyak uang, yang penting itu cukup. Tidak perlu ibu banyak sepatu, yang penting cukup. Buat apa sepatu banyak, gak ada yang cukup, ya kan? Benar? Benar. Orang kaya belum tentu cukup. Tapi orang cukup pasti cukup. Terjemahkan ini. Do you understand? It's not so important for us. What for it? That's no use. The most important is enough. Benar? Why if I talk in English, need time because thinking a lot.
Make it simple and easy. Yes. Oh ya, bahasa Indonesia kan ya. Make it simple ya. Because I was thinking about you, you know. Saudara sekalian, Ibu, apa yang membuat Ibu sengsara dalam berumah tangga? Ibu tahu? Karena Ibu terlalu mencintai suamimu. Makin cinta, makin berharap dari suami. Engkau adalah pujaan ketikus suamiku. Tanpa dirimu hidupku hampa. Engkau adalah cahaya hati. Engkau adalah penyemangat hidupku. Makin suami udah stres ya. Nanti kerjanya nge-SMS suami itu, Mas di mana? Sudah makan belum? Ada apa? Intinya patroli itu. Nggak bisa sama siapa? Di mana kan? Benar Pak? Kalau cinta udah berlebihan, jarang tulus. Semua dilakukan demi agar tidak berpaling. Padahal hati itu dalam genggaman Allah. Mati-matian kita udah memaksa dia. Cintai saya dong Mas, susah Bu, udah stoknya udah habis. Kalau ikhlas, Allah yang tahu isi hati dan mudah bagi Allah membolak-balikkan. Makanya kalau mau cinta, jangan berlebihan. Segala yang berlebihan pasti menyengsarakan, termasuk cinta. Benar? Saya keberatan tuh orang yang mengagung-agungkan cinta kepada manusia. Mau apa? Bisa merusak tauhid gitu. Ada seorang ibu-ibu guru SMP, suaminya meninggal. Umur ibu ini 40 tahun, anaknya 7. Tetangga sedih. Kami tidak tega melihat ibu. Anak banyak, gaji kecil, suami meninggal. Bagaimana masa depan ibu? Ibu, si ibu ini ngomong bicara. Suami saya bukan pemberi rezeki. Suami saya pemakan rezeki seperti saya. Suami saya hanya manusia yang takdirnya jadi jodoh saya sampai tadi malam. Tadi malam sesuai dengan rencana Allah kembali ke penciptanya. Saya dan anak-anak saya adalah ciptaan Allah, milik Allah. Suami tiada, Allah selalu ada. Enak dengarnya? Harus seperti itu. Makin hati ini bersandar kepada selain Allah, makin gelisah, makin sering kecewa dan sedih. Makanya bungkus persoalan serahkan ke Allah. Sudah tahu doanya supaya itu persoalan kita diurus oleh Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah, wahai Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri mengurus makhluk-makhluknya setiap saat. Bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghits, tolong saya. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusan saya ya Allah. Wala takilni, dan jangan serahkan ila nafsi tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Jangan serahkan urusan kepada saya walau sekejap mata. Itu doa Rasul. Makanya Rasulullah setiap saat diurus urusannya oleh Allah. Seperti orang yang mau masuk ke hutan belantara, saya serahkan diri saya kepada petunjukmu, jaminanmu. Dituntut, dia ikhtiar, dia najak, dia turun, dia ke mata air, dia menghadapi babi hutan. Tapi enak kalau dituntun oleh ahlinya. Benar? Pernahkah kita menyerahkan urusan kita ke Allah? Itulah masalah terbesar kita. Kita jarang megang Allah, menyerahkan ke Allah. Kita pikirin sendiri, kita tangisin sendiri, kita kekepin sendiri, makanya stres sendiri. Ya, Ibu, serahkan suamimu kepada Allah. Bagaimana kalau diserahkan ke Allah, terus Allah menyerahkan ke yang lain? Yang curiga aja, Allah aja udah curiga, gimana ke suami ya kan? Makanya stres. Harus berani
Serahkan ke Allah. Ya, cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, banyak orang yang katanya mereka itu yakin harus sabar, harus ikhlas. Tapi dikala mereka itu ditimpa masalah atau difitnah, mereka bilang kesabaran saya ini ada batasnya, begitu. Nah, sebenarnya menurut AA, kesabaran itu ada batasnya atau tidak ada batasnya? Tergantung definisi sabarnya. Kalau kesabaran itu adalah kegigihan untuk patuh dengan apa yang Allah sukai, maka tidak ada batas. Misalkan ditempeleng satu, kemudian dia minta maaf. Kesabaran kita adalah memaafkan, karena memaafkan yang Allah sukai. Tapi dia sudah nempeleng dan dia akan memukul, maka kesabaran kita adalah menangkis dan hantam saja supaya dia tidak zalim. Kan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Kita harus menolong orang yang zalim dengan cara cegah kezalimannya, gitu. Jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu proses aktif untuk memilih tindakan yang disukai Allah, itu sabar. Makanya kalau orang nempeleng terus minta maaf, walaupun sakit, ya, Allah lebih suka memaafkan. Kita pilih memaafkan. Tapi dia nempeleng dan dia akan memukul kita, lalu kita diam, itu bukan sabar, itu konyol. Kita harus tolong ke orang yang mau zalim. Mungkin dengan kita ambil batu lalu kita remas. Batu aja yang keras hancur gimana kepala saudara. Jelas? Baik, selanjutnya. Ini penting tuh barusan tentang sabar. Jadi mah jangan dinikmati sendiri selama itu. Ya, silakan. Lebih banyak kurangnya. Sabar itu sebuah proses aktif, ya. Silakan. Ada lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, nggak usah dipaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno, saya datang dari Halle, bukan dari Jatiwan. Tadi travel jam 3, jadi supaya bisa silaturahmi jemaah. Yang pertama, saya minta doa supaya tahun depan saya bisa lulus. Yang kedua, seingat saya dulu punya konsep 5S, ya, senyum, sapa, dan sebagainya. Tapi ternyata waktu pertama kali saya datang sini, justru orang-orang Jerman ini yang mereka menerapkan, nggak kenal, mereka sapa halus dan mereka lebih tertib, bersih. Kira-kira apa yang salah dengan bangsa kita dan proyeksinya AA, kira-kira kita perlu berapa generasi untuk bisa menerapkan justru yang nilai-nilai yang diajarkan oleh Muslim, gitu, Pak? Baik. Apa yang salah? Banyak. Terutama yang salah itu kita, ya. Jadi kalau saya melihat semua ini ujungnya 3 era. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Dulu konsep dakwah yang dibawakan adalah manajemen kolbu, 5S. Tapi sekarang manajemen kolbunya beda dengan manajemen kolbu dulu. Kalau dulu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan berbagainya agar orang lain senang. Sekarang tidak. 5S dilakukan agar Allah senang. Beda. Ada kebaikan yang ingin dilakukan supaya orang suka, tapi ada kebaikan yang ingin dilakukan supaya Allah ridho. Kalau tauhid sudah bagus, Mas. Jadi sekarang ini dakwahnya yang tadi itu dakwah tauhid namanya, ya, hanya dikemas dengan bahasa yang lebih aktual. Kalau orang sudah yakin ke Allah, itu akan mudah berubah. Contoh koruptor. Itu koruptor itu penyebab intinya adalah kurang iman, bahkan mungkin tidak punya iman, walaupun dia sholat, puasa, haji. Karena kalau orang sudah yakin rezeki dari Allah, itu tidak perlu pakai licik. Mau ngapain licik?
tiap kita sudah ada rezekinya masing-masing. Gajah aja nggak sekolah segitu gedenya. Kenapa kita sekolah nggak gede? Karena bukan gajah. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Harusnya cecak depresi total. Karena bagaimana dia nggak depresi? Makanan dia terbang semua. Sedang dia ngedampok. Tapi kita lihat mana yang lebih hebat ngedeketin. Cecak ngedeketin nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Rezeki ngedeketin cecak atau cecak ngejar rezeki, mana yang lebih hebat? Rezeki. Nyamuk pasti ngedeketin cecak, benar? Sekarang kita ini ilmu tauhid ya Pak ya. Kalau tauhid sudah bagus, koruptor hilang. Yakin kita nih yang stres-stres takut nggak dapat rezeki, saya mau kuliah supaya saya dapat rezeki, lebay. Jangan, bukan gitu. Kuliah itu supaya dekat dengan Allah, supaya hidup manfaat bagi makhluk-makhluk Allah, titik. Rezeki mah nggak usah dipikirin, udah ada di perut ibu aja, kita nggak mikir apa-apa, beres rezeki, ya kan? Benar? 9 bulan kita di lapisan 7 lapis terdalam di sini, cukup. Dan bukan hari demi hari, detik demi detik sel itu tumbuh dengan presisi. Ini kan rumit, jadi kuku, jadi tangan, jadi tulang, jadi otak, jadi paru-paru. Di dalam siapa yang ngurus? Jawab. Ibu bapak nggak tahu apa-apa. Gambar anak juga gagal. Kalau ibu bapak bikin anak, coba desain dulu. Mau kayak apa kita ini? Makanannya juga nggak kerja. Jengkol, petai, kerupuk, dok. Dari segi nama aja udah. Kalau di kepala kita tersisa petai 1. Nah, waktu bayi kita nggak tahu apa-apa. 11 bulan berbalik. Rezeki ada tidak? Ada tidak? Ada. Allah datangkan lewat air susu ibu. Ibunya tidak punya air susu, sapi mengeluar. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab. Bayi itu tidak perlu sapi, tapi perlu salah air susunya. Makanya datang air susu. Wa ma min dabatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Pasti ada. Sekarang saudara juga begitu. Coba lihat waktu makan. Hebat mana kita ngedatengin makanan atau makanan mendatangi kita? Nasi dari Thailand sampai garam, ikan, ayam, sayuran. Kita paling berapa langkah? Tapi makanan kita berapa puluh ribu langkah pada kita. Benar? Benar? Dan itu bukan hanya tadi, tapi sepanjang hidup kita seperti itu. Wa ma min dabatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Semua ada rezeki. Jelas kan? Jadi kalau tauhid sudah mantap, udah gak takut lagi. Bukan takut tidak punya uang, takut tidak yakin ke Allah, takut tidak punya syukur, takut tidak punya sabar, takut tidak punya jujur, takut tidak punya sempurnanya ikhtiar. Jadi sekarang ngajarin tauhid, makanya kerotingan di sini. Enak ilmu tauhid tidak? Oh, kalau ilmu tauhid makin masak makin nyaman. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Makin yakin ke Allah, tauhid, kita lah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tenang. Ya, coba. Ada lagi ibu-ibu? Dari ibu-ibu. Ibu. Cukup Pak. Kita masih ada waktu 20 menit. Enggak usah dipaksakan. Mau sholat itu. Ya. Saudara sekalian.
Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan kedua belum dijawab Pak, yang proyeksi tadi. Oh, proyeksi apa, Mas? Ini Mas Reno, kalau kita datang ini orang Oh, iya. sudah menerapkan ajaran Islam. Iya, gini ya, kalau dari segi ilmu tauhid ya, saya kesini belajar, Mas. Saya berkali-kali, saya dengan izin Allah senang keliling dunia gitu untuk belajar. Karena bagi saya nggak ada luar negeri, semuanya milik Allah. Orang Jerman semua ciptaan Allah. Semuanya ini sumber inspirasi bagi kita. Kita bersyukur diberi hidayah, diberi Al-Quran. Makanya dari sini, oh begini, kalau disiplin, contoh ya, yang saya lihat dari Jerman ini disiplin. Padahal pelajaran disiplin itu ada dalam sholat, disiplin waktu. Kan 5 kali sehari kita disiplin waktu. Harusnya orang yang sholatnya khusyuk pasti disiplin terhadap waktu. Yang dinamakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu itu pasti bukan datang pada waktunya, datang lebih awal dari waktunya, ya kan? Ya, saya juga nyoba. Sekarang kalau ceramah gitu, ceramah pada zuhur setengah 12 sudah ada. Jamaah belum datang, udah datang dulu. Nanti jamaah telah datang, tank mulai ada ini pembawa acara udah berdua aja ceramah, ya gitu. Tank selesai waktunya pulang. Jadi, wah kenapa baru juga ceramah udah pulang? Nah, jadinya pada zuhur sampai jam setengah 2. Setengah 2 selesai. Itu pelajaran juga buat yang biasa telat, ya. Disiplin bersih. Orang Islam tidak berani sholat tanpa wudu, benar? Selain Surabaya, ya, Surabaya memang dia sholat. Waktu sholat dia kentut. Kata orang, Surabaya batal kamu, yang enggak dong. Kenapa enggak? Kasih nggak wudu dulu, gitu. Yang 3, disiplin tertib. Di sini kan tertib, Jerman ini ya sangat tertib. Coba sholat, ada yang berani ngaco sholat? Nggak ada, rapi semua, benar? Nggak ada yang berani nyusul duluan. Allahu Akbar, ruku. Semuanya tertib. Sebetulnya Islam sangat punya konsep itu. Dari sholat aja. Yang keempat, disiplin fokus. Kan yang paling penting dalam ini fokus. 5 kali sehari kita belajar disiplin fokus. Seperti kaca pembesar Surya Kanta, itu kan bisa membakar tuh karena fokus. Jadi saudara kalau ada yang tidak lulus dan sebagainya, bisa kemungkinan bukan karena bodoh, tapi nggak fokus, jatuh cinta. Kenapa? Saudara seperti yang kurang fokus. Iya, orang kalau udah jatuh cinta, fokusnya udah beda. Ya, fokus belajar dan fokus dia, boros waktu, boros tenaga, boros pulsa dan boros dosa. Dan ya seperti itulah. Jadi sudah ada. Kemudian contoh lainnya tawadu. Dalam sholat itu kan latihan telapak kaki dengan kening sama. Artinya membumilah. Dan salam. Salam itu adalah garansi. Assalamualaikum, saya tidak akan merugikan orang. Itu udah garansi tuh 5 kali sehari kita jamin orang tidak terugikan oleh kita. Hanya mungkin kita baru sampai ke ritual ya, belum kepada yang kontekstualnya. Gitu. Kami coba, tapi base-nya mungkin kalau kita bisa mengamalkan, base kita tauhid itulah yang akan membuat menang, ya. Karena base kita adalah amal soleh semuanya. Kalau di sini mungkin masih takut oleh aturan, ya. Tapi kalau kita berbuat kebaikan adalah karena amal soleh. Ya, gitulah kurang lebih. Tapi saya juga baru babak 2. Kan ada waktu berbagai babak ya. Pertama dulu babak pendahuluan, kemudian babak belajar tauhid, lalu diberi oleh Allah babak duniawi, berdarul tauhid, terus jadi darul duit. Wah, rupanya saya goyah oleh Allah, ditolong dengan sebuah babak namanya babak belut yang diterima, dicaci. Dan tahun ini insya Allah babak tauhid. Tahun ini baru diizinkan oleh guru saya untuk dakwah tauhid, makanya berangkat terus kemana-mana. Dan tak peduli sedikit atau banyak, jauh atau dekat, yang penting ngajak orang bertauhid. Teman-teman, lagi ya? yang panjang Bu. Menyambung apa yang disampaikan tadi ya, mengenai fokus kuliah dan jatuh cinta. Jadi ya apa namanya, bagaimana supaya kan banyak nih dari kita yang
fokus kuliah, tapi juga Lagi musim galau, Pak. Musim galau. Udah nikah belum? Ada nggak calonnya di sini? Ada. Saya nikahin sekarang mau. Nggak nikahin, nikahkan. Kalau ada walinya. Nikah itu ibadah ya, bukan hal yang jadi masalah. Tapi kalau pacaran itu berat ya. Saya ke anak saya juga di sini gitu. Kalau kira-kira bakal keganggu kuliah, nikah aja. Harus berani ngambil keputusan. Tapi kuliah harus diselesaikan karena ini juga amanah. Anak saya yang sulung dulu kuliah nikah. Daripada pacaran nikah, gak jadi dosa. Karena kalau jadi dosa malah jauh dari pertolongan Allah. Alhamdulillah kuliah selesai, baru punya anak, ya udahlah begitu. Pilih apa yang Allah sukai, itu aja kunci ya. Kalau belum mau nikah dulu, wah gimana nanti umur saya nambah, oh Allah tidak terpengaruh umur kalau masih jodoh ya. Sesuka Allah aja. Kalau kita yakin ke Allah, nanti Allah kasih. Gimana ibu saya udah nyuruh nikah, bilangin aja, Bu, ibu udah nikah, pengen saya nikah, segitu maksanya. Saya belum pernah nikah, lebih pengen lagi sendiri. Memang ada Allah yang menguasai. Allah tahulah kita ini masih galau ya. Tahu rahasianya? Doa yang tadi, wa asli sya'in kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Nah ikut menghafal doanya, saya ajarin ya. Ini doa bagi saya luar biasa pentingnya. Karena akan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya Hayyu, itu dia. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Arhamar Rahim. Itu enak sekali Pak. Itu menyerahkan semua. Itu Rasulullah doanya seperti itu dan ditolong. Jadi kalau ingat makhluk, segera serahkan ke Allah. Pokoknya harus dominan Allah di hati. Ya Hayyu, Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri mengurus makhluk, bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghi, tolong saya. Wa asli li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki semua urusan saya. Wa la takilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepada saya tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Asik ya. Atau surat Yunus, surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sama. Punya anak satu aja pusing ya nak, apalagi 11, betul tidak? Serahkan ke Allah. Bu, ini yang suka cemburu ke suami, gini doanya ya. Ya Allah, Engkau maha tahu suami saya dimanapun dia berada. Engkau tahu apa yang dilirik matanya, Engkau tahu apa yang ada di hatinya. Titip ya Allah suami.
wa asli li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Titip ya Allah suami saya, Engkau yang kuasa membolak-balik setiap hati, menutup membuka setiap mata. Betul? Coba itu, jangan nitipin ke Allah. Ibu nyuruh Intel, bayar ibu 1 juta, suami bayar 2 juta. Jadi ceritanya baik terus. Udah, mau dikirim. Ini dua, ini tanya ke sini. Ya silakan. Ya, untuk kami yang kita semua muslim insya Allah 2 bulan lagi akan menghadapi Ramadan. Kita yang di sini kemungkinan akan menghadapi Ramadan yang sangat panjang ya. Mungkin ada pesan-pesan dari AA untuk menguatkan hati kami. Bagaimana menghadapi Ramadan yang panjang? Gini ya, salah satu ciri orang yang puasanya kurang bagus, dia akan ngomong gini, berapa menit lagi bukanya. Itu ciri-ciri kalau nonton TV nggak rame kan gitu. Udah ini ya. Padahal ini tolong ya digarisbawahi. Orang yang puasa itu pahalanya tidak ada imbangan. Jadi makin banyak puasanya, makin banyak pahalanya, makin berguguran dosa-dosanya, makin mustajab doanya. Tiap detiknya tuh beda dengan detik orang yang tidak puasa. Jadi bisa banyak takdir yang berubah gara-gara puasa panjang. Bisa banyak dosa yang diampuni gara-gara puasa panjang. Pikirnya itu. Sejujurnya saya juga mau tuh nyobain. Dan kalau tekad kuat, Allah bakal muatin. Yang membuat kita nggak kuat kan nggak kuat tekad. Kenapa nggak tahajud dan nggak tekad ya kan? Sejujurnya saya juga rada rumit di sini sholatnya ya. Maghrib 11:30, mau jam 11, setengah 12 Isya, jam 1 siaran, jam 12 siaran, baru mau tidur subuh. Makanya ada kewayangan begini. Tapi ada, udah diatur Allah semuanya, nggak ada yang perlu dikecewakan. Dan jangan suka mengeluh ya. Jangan panas ya, ngapain ngomong itu? Apa jadi dingin? Dikasih dingin banget ya. Dikasih malah panas. Jalanin aja hidup ya. Syukuri dan jalani, benar? Mau dikirim SMS oleh A gratis? Mau? Alhamdulillah di Indonesia saya dakwah lewat Twitter. Ada yang udah dapat Twitter enggak? @aagim ya. @akeon alfa yang kimai. Kalau Facebook baru dimulai kemarin, udah kebanyakan nama, banyak Abdullah Gimnastiar ternyata. Puluhan saya nggak kebagian. Nah, maka saya dibikinin pakai KH. Kalau yang asli itu KH ya. Terpaksa pakai kiai ini KH, tapi yang lain udah habis ya. KH Abdullah Gimnastiar. Kalau Twitter AAG. Kalau SMS dicoba di Indonesia, alhamdulillah dalam tempo beberapa bulan yang ikut sudah 1,5 juta, hampir 1,5 juta, gratis. Di sini sudah dikirim mesinnya ke sini. Ini dikelola oleh anak saya di Hamburg. Jadi mau dikirimin? Ini tulis nomor handphonenya ya. 0178. Ada yang udah dapat kiriman belum, Cung? Belum ya, berarti kan emang gak terlambat ya. 0178 udah 4740 125. Tulis SMS ke sana untuk daftarnya ya. Tulis tauhid tanda pagar nama. Tauhid tanda pagar nama ya. Nanti nama ini penting karena setiap saya ngirim nanti namanya akan disebut. Jadi tiap orang nanti kita jadi lebih dekat ya. Kita doakan karena saya harus menghafal kurang lebih 1,5 juta nama ya. Tiap hari. Coba aja kirim SMS ke sana. Nanti tiap hari ngirim mungkin sehari 2 bisa Al-Quran, bisa hadis, dan bisa tausiah dari Ani yang hari ini dikirim ini nih.
Udah masuk ke sini, saya juga dapat kiriman dari anak sendiri. Sahabat A'agim, mau udara panas atau dingin sama saja, semuanya perbuatan Allah yang pasti baik. Tak ada yang perlu dikeluhkan, nikmati dan syukuri saja. Itu ya. Menyejukkan. Ya disesuaikan. Saya juga minta masalah-masalahnya dikumpulkan. Oh ya. Sahabat A'agim, hidup di dunia hanya sekali dan sebentar. Pastikan kesibukan kita jadi amal soleh. Jangan sampai sia-sia, apalagi jadi dosa. Kita tidak tahu kapan dan di mana ajal menjemput. Gitu. Ada lagi, sholat. Kau pengen disolatin ya? Tak ada yang kayak gitu. Bisa dihapus. Udah? Nomornya udah? Kirim ya. Ini kalau kirim sekarang, anak saya sedang nunggu di depan komputer. Nanti dia masukin, lalu nanti akan dikirim setiap hari. Dan live dari saya ininya, kirimannya. Teman-teman, lalu dari mana biayanya? Mungkin ada yang nanya ya, karena ini gratis. Jadi kalau di Indonesia kami mencetak buku-buku ceramah ini 5 kiat praktis. Nah dari uang buku itu dibelikan pulsa, dibelikan mesin, dan itu buku-buku ada di bawah sini. Jadi kalau saudara mau membaca beberapa tentang ceramah tauhid, bisa diperoleh di sini. Ada yang bisa bantu mungkin ya. Niatnya juga nanti dananya akan dipakai untuk operasional, insya Allah. Tidak ada pertanyaan lain, kita akan ya. Oh ini luarnya. Ini udah nanya belum? Kapan jawabnya? Udah ya. Oh puasa. Silakan. Ya, mengenai kondisi kita dihina atau kita menarik problem, kita tidak bisa bohongin diri kita, pasti hati kita gundah. Pertanyaan saya, bagaimana melatih diri kita itu untuk menghadapi hal seperti itu ketika zikir pun tidak mempan lagi? Oh gini, kita akan sakit hati, kita akan sedih, kita akan kecewa, kita akan marah, semua ini normal, ya, karena kita bukan malaikat. Tapi sejauh mana kita ngetopin penderitaan itu tergantung saudara. Biasanya orang menderita itu nggak jauh, karena dia lebih sibuk dengan duniawi di hatinya, harga diri saya, gitu kan? Tapi kalau mau dikembalikan ke Allah, cara yang paling efektif adalah bungkus dan serahkan ke Allah pakai doa yang tadi. Gimana hati saya belum tenang? Cepet aja terus doa yang tadi. Allah tahu kok kita masih gelisah, Allah tahu kita galau. Makin hebat kita menyebut Allahnya, nanti oleh Allah digantikan dari zikir lupa menjadi zikir ingat, dari zikir ingat menjadi zikir yakin. Nanti Allah yang beda-bedain. Tugasnya sekarang zikir aja, sebut aja ya Allah saya stres nih, ya Allah tolong, gelisah ya Allah. Jangan banyak nyebut gelisahnya, nyebut Allah yang banyak kan. Pokoknya wadzurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi itu rahasianya. Seperti yang jatuh cinta, makin ingat ke yang dicintai pasti makin gelisah. Tiap ingat timpa oleh ingat ke Allah, ya. Tahu-tahu dia ternyata jatuh cinta ke yang lain. Ya Allah, Allahnya kenapa jadi rumit begini? Dan itu pun terjadi dengan izin Allah. Kalau kita makin jarang ingat ke Allahnya, makin kuat kalau. Jadi walaupun belum ingat, sebut aja, ya. Sebut aja. Allah tahu kita nggak yakin ke Dia, kurang yakin, kita lupa. Tapi Allah juga melihat. Kita berusaha keras untuk menyebut. Cobain. Makin ingat ke Allah, ingat ke Allah gitu. Terus saja. Nanti jadi dominan, tenang nanti. Gitu. Ada yang punya keluarga di Indonesia? Istrinya di sana? Iya. Mana dari tadi serius sekali? Galau ya. Pas lahir kalau ya, sholat sunat, baru pulang. Kemarin sini, wah lagi pusing-pusing ya. Sholat sunat 2 rakaat, ya. Terus pasrahkan ke Allah. Ya Allah, semuanya milik-Mu, dalam kekuasaan-Mu setiap saat. Tidak ada yang lepas dari genggaman-Mu. Hamba cuma makhluk yang tiada daya tanpa pertolongan-Mu. Saya pasrahkan segala urusan saya kepada-Mu, ya Allah.
Jangan berikan kepada saya walaupun sekejap mata. Engkau ya Hayyu ya Qayyum. Rasakan beda. Makin sering memasrahkan makin enak. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang Maha Mendengar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau yang menakdirkan pertemuan ini. Ampuni sebusuk apapun dosa-dosa kami, sekotor apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang sengaja, yang tidak sengaja, yang berulang-ulang kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi doa kami ya Allah. Berkahi sisa umur. Beri kesempatan kami membahagiakan dan memuliakan. Jadikan akhir hayat keduanya husnul khatimah. Lapangkan kubur. Jadikan ahli surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai yang Maha menatap, karuniakan kepada kami pasangan hidup yang membuat kami lebih mencintai-Mu di atas segala. Karuniakan keluarga pecinta-Mu ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu dari segala sesuatu yang menjauhkan dari-Mu. Rabb, jadikan dimanapun kami berada, hati kami selalu terpaut pada-Mu. Jangan biarkan hati ini lalai dan berkhianat pada-Mu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Berkahi jamaah ini ya Allah. Jadikan sisa umur ini bisa menebus dosa. Jadikan sisa umur ini manfaat bagi agama dan umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Siapa yang sedang sakit itu? Ya Allah, Syafi wa Syafi la syifa illa syifa wa syifa la syifa. Ya Allah, berikan kemudahan, kesembuhan, kelapangan di rahmat-Mu. Amin ya. Bagi yang mau ujian-ujian, perbanyak baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya, doa Nabi Yunus itu Ismul Azam dan surat Al-Kahfi ayat 10 tadi. Nanti akan banyak kemudahan, insyaallah. Saudara, pandangan itu hanya butuh 5 detik untuk jadi persepsi. Usahakan kalau memandang cepat dipalingkan, karena 5 detik jadi persepsi. Kalau sudah jadi persepsi, hormon akan aktif dan akan lebih sulit mengendalikan. Jadi 5 detik saja cukup untuk teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.